Puncak ibadah haji di Armuzna itu kan momen yang ditunggu-tunggu jutaan jemaah ya. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa yang mereka lakukan sebelum hari H itu tiba? Nah, ada satu fase yang krusial banget tapi sering luput dari perhatian, masa persiapan di Mekah. Ini bukan cuma soal nunggu loh, ini tuh fondasi yang menentukan segalanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, masa-masa di Mekah sebelum puncaknya haji itu sama sekali bukan waktu buat santai-santai. Ini adalah periode strategis di mana setiap jemaah ditempa, disiapin, dan dibimbing secara intensif. Disinilah fondasi fisik dan spiritual mereka dibangun biar kokoh. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar? Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari fondasi ibadahnya dulu, terus gimana layanan fisik dan bimbingan rohaninya. Kita juga bakal bahas peran penting petugas, sampai akhirnya kita lihat tujuan utamanya, siap lahir dan batin. Nah, hal pertama yang dilakuin itu apa? Begitu tiba di Mekah, para jemaah tuh nggak diam aja. Mereka langsung mulai serangkaian ibadah awal. Ibadah-ibadah ini yang ngebentuk kerangka spiritual untuk seluruh perjalanan haji mereka nanti. Bisa dibilang ini semacam pemanasan spiritual gitulah. Ada umroh wajib buat yang mengambil haji tamatu, ada juga tawaf kudum atau tawaf selamat datang buat yang lain. Tapi semuanya akan melakukan sa'i, terus diakhiri dengan tahallul. Ini tuh momen simbolis banget, di mana sebagian larangan ihram dilepas sebelum mereka masuk ke ihram haji yang sesungguhnya. Ibadah kan butuh fisik yang prima, biar khusyuk ya kan? Nah, disinilah sistem pendukung itu perannya jadi krusial banget. Fase di Mekah ini emang didedikasikan buat mastiin setiap jemaah punya ketahanan fisik yang paling baik. Yuk kita lihat gimana sih cara ngejaganya? Coba dibayangin, jauh banget dari rumah, tapi dibikin senyaman mungkin. Jemaah ditempatin di hotel-hotel berbasis sektor, biar gampang koordinasinya. Kuncinya apa? Mereka dapat makan 3 kali sehari dengan menu cita rasa Nusantara. Ini bukan cuma soal makanan loh, tapi strategi buat jaga semangat dan energi dengan rasa yang familiar. Plus, didukung fasilitas yang nyaman buat istirahat. Gimana caranya? Jemaah bisa fokus ibadah tanpa capek. Kuncinya, ya mobilitas dan kesehatan. Ada bus calawat yang non-stop 24 jam ke Masjidil Haram. Terus, tim medis juga proaktif. Mereka ngecek kesehatan dan ngasih edukasi terus-menerus. Kenapa? Soalnya mencegah dehidrasi dan heat stroke di cuaca Mekah yang ekstrim itu prioritas nomor 1. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Setiap layanan, makanan, transportasi, kesehatan, semuanya punya satu tujuan yang sama. Yang strategis banget, membangun ketahanan fisik. Jadi, pas fase Armuzdana yang padat dan menantang itu datang, mereka nggak cuma siap secara spiritual, tapi juga punya tenaga buat ngejalaninnya. Oke, fisik udah dijaga. Sekarang kita ngomongin soal jiwa. Persiapan spiritual ini sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi. Inilah waktunya buat memperdalam pemahaman dan ngencengin niat, supaya hati itu benar-benar fokus sama panggilan Tuhan. Jadi, bimbingan spiritual ini punya 3 pilar utama. Pertama, mastiin ibadah sehari-hari itu benar dan khusyuk. Kedua, ngebekelin mereka ilmu buat menghadapi Armuzna. Dan yang paling penting, pilar ketiga, pembinaan ruhani buat menyentuh esensi terdalam dari perjalanan ini. Soalnya kan ibadah itu bukan cuma soal gerakan, tapi pemahamannya. Para pembimbing ini mastiin setiap tawaf dan sa'i itu nggak cuma sah secara aturan agama, tapi juga dihayati maknanya. Inilah yang bikin ritual itu bukan lagi sekedar kewajiban, tapi jadi pengalaman spiritual yang, wah, dalam banget. Ini nih, kayak kurikulum wajib buat persiapan puncak haji. Jemaah dibekali pemahaman yang mendalam, mulai dari makna wukuf itu apa, tata cara nginap di Muzdalifah dan Mina, sampai mekanisme lempar jumroh. Kenapa sih ini penting banget? Karena di tengah lautan manusia nanti, pemahaman yang kuat itu jadi kunci biar tetap tenang dan fokus. Nah, ini dia tujuan utamanya, mengubah perjalanan fisik jadi sebuah transformasi diri. Lewat kajian, zikir bareng, jamaah itu dibimbing buat memupuk rasa sabar, ikhlas, dan persaudaraan. Jadi ini bukan lagi sekedar perjalanan biasa, tapi sebuah proses untuk jadi pribadi yang lebih baik. Terus, siapa dong yang ngatur semua sistem yang rumit ini? Jawabannya, para petugas haji. Mereka ini tulang punggungnya, yang mastiin semuanya berjalan lancar. Dan mereka punya 3 peran kunci. Ketiga fungsi ini tuh nyambung satu sama lain, saling mendukung. Pelayanan buat memenuhi kebutuhan fisik, pembinaan buat menjawab kebutuhan spiritual, dan perlindungan buat ngasih rasa aman. Tiga-tiganya ini jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin buat menciptakan ekosistem haji yang kondusif. Oke, sekarang kita sampai di kesimpulannya. Setelah kita lihat semua elemen persiapan ini,
Jadi jelas banget kan kalau fase di Mekah ini sangat-sangat strategis. Tujuannya cuma satu, membangun kesiapan yang total. Jadi, kenapa fase ini krusial banget? Ya karena ini waktu buat adaptasi sama lingkungan baru. Ini momen buat mantepin lagi pemahaman soal manasik, nguatin spiritualitas, dan juga ngejaga kesehatan. Semua aspek ini tuh ibaratnya investasi penting sebelum menghadapi puncak haji. Dan inilah hasil akhirnya. Dengan persiapan yang begitu terstruktur, jemaah itu nggak sekedar datang ke Armuzna. Mereka datang dalam kondisi paling prima, siap lahir dan batin untuk meraih haji mabrur. Ini jadi bikin kita mikir kan, seberapa besar sih transformasi yang bisa terjadi kalau seseorang disiapin secara total kayak gini?